Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Kafirudin Fadri dengan NIM 33324 dari kelompok 13 praktikum tutorial statistika 2 pada modul yang ketiga, yaitu korelasi dan regresi. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang pertama. Jadi kita baca dulu soalnya di sini. Seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis skala 0 sampai 100 dari 10 mahasiswa. Di sini ada tabelnya, kita bisa lihat. Di sini tentukan yang pertama, hitung koefisien korelasi yang didapat, lalu jelaskan interpretasinya. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, kita lanjut. Jadi kita sebelum itu tuh pertama kita buat tabel ini di dalam software yang pertama, yaitu software Excel. Nah, di sini saya sudah buat. Jadi ini sama ya antara soal dan di Excel-nya. Nah, selanjutnya di file software Excel ini di save-nya itu di dalam tempat folder di dalam laptop teman-teman ini, di dalam folder yang sama yang digunakan untuk selanjutnya itu di software yang kedua, yaitu RStudio. Agar nanti data-data yang di Excel itu bisa langsung masuk ke dalam RStudio. Nah, selanjutnya kita ke RStudio. Nah, jadi setelah RStudio tuh kalau misalnya belum, jadi ke file, new project. Nah, sebentar. Jadi ke existing directory, kita pilih file itu tempat file yang tadi, tempat menyimpannya si Excel-nya yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke file, new file, RScript. Nah, saya sudah buat sebelumnya di sini. Yang pertama tuh adalah menginstal package. Nah, di sini yang pertama tuh menginstal package. Kita run atau bisa control enter. Setelah kita install package tersebut, kita tuh akan mengaktifkan si projectnya, atau kita tuh mengambil gitu dari ininya nih. Kita akan membaca si file Excel-nya. Nah, setelah itu kita menginput data-data. Tadi kan sudah kita aktifin ya library-nya. Nah, habis itu kita input. Kita run. Nah, di sini tuh jadi tuh kita tuh mengimpor data dari file Excel ke dalam R menggunakan fungsi SX. Nah, di sini tuh nama filenya tadi Excel sheet 1, tadi di sheet 1. Nah, selanjutnya itu yaitu menghitung koefisien, habis itu menghitung korelasi R. Nah, di sini tuh kita kan tadi di soal tuh ada durasi belajar dan nilai kuis. Nah, jadi tuh si X-nya itu tuh kita menjadi variabel X itu tuh durasi belajar dan Y itu nilai kuisnya. Jadi tuh udah kita tentuin ya. Habis itu di bawahnya itu ada korelasi. Nah, kita langsung run aja. Kita run. Nah, kita sudah dapat hasilnya, yaitu sebentar, maaf, di sini R-nya itu 0,988662 dan T-nya itu 18,626 dan DF-nya itu 8 dan P-value-nya 7,12 atau bisa disebut 0,0007121. Nah, jadi tuh nilai korelasinya tuh sebesar 0,9886 ini yang ini. Nah, habis itu tuh yang berarti itu tanda itu mendekati +1, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara durasi belajar dan si nilai kuis. Nilai T yang di sini atau 18 ini menunjukkan kekuatan hubungan yang tinggi dengan derajat kebebasannya, yaitu nilainya tuh 8. Nah, nilai value-nya tuh sebesar 0,007121 yang jauh lebih kecil daripada 0,5, yang menunjukkan bahwa
Hubungan ini signifikan secara statistik. Selain itu, interval kepercayaan 95% di sini nih 95 berada di antara 0,951 dan 0,997 yang semuanya itu positif sehingga semakin memperkuat bahwa hubungan ini sangat kuat. Nah, yang selanjutnya itu regresi linear, mencari persamaan regresi linear sederhana. Kita menggunakan sintaknya itu lim y014 x014. Hasilnya tuh intercept. Interceptnya tuh 43 di sini nih. Di bagian bawah 43 dan x-nya itu 4,582. Jadi persamaan ini tuh diperoleh y sama dengan 43 3635 habis itu ditambah 4,582x. Jika 436 merupakan konstanta, artinya jika durasi belajar 0, maka nilai kuis diperkirakan sebesar 43,365. Sedangkan 4582 adalah koefisien regresi, yang berarti setiap kenaikan satu durasi belajar akan meningkatkan nilai kuis sebesar 4,582 poin. Nah, selanjutnya itu yang C, yaitu tuh membuat scatter plot. Nah, habis itu kita run. Nah, di sisi kanan bawah ini sudah terlihat gambar scatter plot. Nah, dari grafik scatter plot ini nih, terlihat bahwa titik-titik-titik ini nih membentuk pola naik ke atas atau yang menunjukkan hubungan positif. Garis regresinya itu ditambah menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel menunjukkan pola linear. Nah, kita memunculkannya dengan membuat garis regresi. Nah, berarti itu ini arahnya tuh linear ke atas gitu, positif. Nah, seperti itu A, B, C sudah. Kita baca lagi soal yang terakhir, yaitu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, hasil analisisnya ini, seluruh hasil analisis ini kita bisa simpulkan bahwa durasi belajar ini memiliki hubungan yang sangat kuat, positif, signifikan terhadap nilai kuis. Mengapa? Itu tuh bisa ditunjukkan oleh korelasi yang sebesar 0,998 ini. Nah, habis itu p-value yang sangat kecil, ini yang 0,00712, dan serta model regresi yang menunjukkan peningkatan 458 yang ini. Nah, jadi itu untuk setiap tambahan durasi itu belajar. Nah, jadi hubungan sangat kuat dan signifikan dengan korelasi 0,988. Model regresi menunjukkan setiap tambahan durasi belajar meningkat sekitar 4,5. 4582. Oke. Baik, cukup sekian dari penjelasan dan penyelesaian pada tugas mingguan shift 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kafil Dani Fadli, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.